Halo semua, selamat malam. Saya Muhammad Iqbal Baki, mahasiswa Fasilkom Unsri 2017, dan ini adalah penjelasan singkat mengenai review paper implementasi algoritma dan dataset pada spam filtering yang saya lakukan. Paper tersebut berjudul Machine Learning for Email Spam Filtering Review Approaches and Open Research Problem oleh Immanuel Bengadada, Joseph, dan kawan-kawan. Nah, bagaimana saya melakukan review kepada paper ini? Yang saya lakukan adalah mencari permasalahan ataupun apa yang diangkat dari paper ini. Nah, pada paper ini mereka mengatakan bahwa bagaimana mencari seleksi fitur ataupun klasifikasi yang mangkus, yang baik, yang hampir menyentuh state of the art pada spam filtering itu sendiri. Nah, itu semua ada pada bagian ini, di mana dikatakan bahwa metode spam filtering email itu sudah ada. Namun pada paper ini akan membahas atau mendiskusikan sebuah pendekatan dari metode-metode yang diangkat ataupun yang diangkat kepada ataupun mendekati state of the art-nya ataupun menjadi state of the art-nya. Nah, metode-metode yang diangkat tersebut diantaranya atau lain adalah clustering technique. Sini juga ada KNN disebutkan, naive bias. Selanjutnya adalah naive bias, kemudian ada Firefly algorithm. Nah, itu yang sangat unik sekali, berdasarkan cahaya kunang-kunang. Kemudian ada neural network, Firefly algorithm berfilosofi oleh cahaya kunang-kunang yang kunang-kunang mendekati cahaya yang terang. Kemudian ada Rockset, ada SVM, dan yang paling terbaru yaitu adalah deep learning. Ya, deep learning dengan convolution neural network. Oke. Deep learning dengan convolution neural network. Convolutional neural network. Klasifikasi. Nah, setelah mendapat metode, saya kemudian mencari pada studi area sebuah pendapat dari penelitian terkait mengenai metode yang paling mangkus yang menurut peneliti-peneliti tersebut yang dapat menangani spam-spam yang masuk pada email. Nah, ada banyak sekali 10-an lebih, 20-an lebih sepertinya mengenai metode apa yang dipakai, penggabungannya gimana, bagaimana mereka membicarakan sebuah ketepatan akurasi, waktu komputasi yang singkat, nah, pada metode-metode yang mereka, Firefly, bias classifier, baseline NSVM, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya mengambil kesimpulan kalau metode yang paling tidak dianjurkan untuk digunakan adalah KNN dan AIS. Karena metode tersebut sangat lambat mengingat kalau metode KNN dikatakan sebagai lazier learning dan dia harus mencocokkan kepada semua data yang ada satu persatu, dijuluki sebagai metode brute force. Oke. Nah, setelah itu saya mencari apa sih gap ataupun celah yang dapat dijadikan sebagai penelitian yang baru nantinya. Nah, peneliti di dalam paper ini mengatakan kalau beberapa paper ataupun hampir semuanya itu berfokus pada metode yang bebas fitur. Namun mengingat metode bebas fitur itu sangat kompleks dan waktu komputasinya much longer time. Cukup lama. Dan yang kedua, yang dijadikan kepada apa sih? Kepada target yang untuk dijadikan fitur itu tidak cukup hanya isi pesan header pun ya pesan ya yang nanti akan diekstrak kemudian diklasifikasi itu tidak cukup. Mungkin
kedepannya akan mendapatkan sebuah key point yang berbeda untuk kegiatan spam filtering ini. Oke. Yang kedua, yang ketiga, maaf. Yang ketiga, di situ dikatakan bahwa back of word ataupun kantong kata, back of word, kantong kata, model back of word itu lumayan efektif dalam memfilter spam dan phishing email. Nah, back of word sendiri itu kita mencari frekuensi, berapa banyak kata-kata ini muncul, dan di sini dikatakan itu sudah baik. Kemudian yang keempat, eh, komputasi, mengenai komputasi. Banyak paper mengatakan kalau akurasi yang banyak peneliti mengatakan kalau akurasi yang tepat adalah yang terbaik. Namun waktu pengerjaan juga menjadi poin penting dalam ya, melakukan step pengklasifikasian. Setidaknya seimbang antara waktu komputasi dan hasil yang didapat. Kemudian yang kelima adalah ini yang menarik. Yang menarik di sini adalah selain isi pesan itu, biasanya pengklasifikasian itu pada pesan itu sendiri, ataupun spam itu diidentifikasi oleh spam itu sendiri. Nah, bagaimana kalau ada tambahan yaitu spammer ataupun sang pengirim itu dipantau perilakunya, bagaimana mungkin pola katanya ataupun pola bahasanya ataupun bagaimana dia mengirim pada jam apa. Nah, tingkah laku seperti itu, perilaku seperti itu yang mungkin dapat menjadi sebuah inovasi baru. Rekayasa diperlukan, rekayasa. Dan yang terakhir adalah masalah deep learning. Deep learning sendiri sudah sangat baik dalam memfilter spam, dan sebelum deep learning metode-metode sebelumnya masih banyak yang kurang, dan deep learning sendiri yaitu khususnya convolutional neural network, masalah yang dihadapi adalah harus memiliki data yang banyak, tidak cocok untuk data yang sedikit ataupun ya data set yang sedikit dengan menggunakan deep learning ataupun ya arsitekturnya CNN. Oke, dan itulah yang dapat saya paparkan di review mengenai paper ini. Paper yang sangat panjang namun lengkap, cukup menarik, saya suka. Untuk selanjutnya adalah implementasi algoritma dari paper sebelumnya yang sudah saya review. Oke, langsung saja. Di sini adalah library yang dipakai dan ada komennya. Wah, baik sekali. Kemudian ini ada dataset yang digunakan, yaitu spam.csv. Dapat dilihat di Kaggle dan kodenya juga dari Kaggle dan ada di situ. Lalu dari dataset ini masih kotor, maksudnya masih banyak noise. Kalau dibuka, dataset ini memiliki data 5.572 data dan 3. Sebenarnya ini bukan 3, sebenarnya itu ada 5 kolom. Nah, 5 kolom tersebut kemudian direduksi pada bagian yang ini, mana dia menghilangkan kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Ya. Dan kemudian kolom yang tersisa kolom konten kolom 1, kemudian diganti nama jadi label dan teks, label dan isi. Oke. Nah, pada bagian ini 2 kolom yang sudah direduksi tadi kemudian mendapat tambahan kolom, yaitu label di mana itu spam atau bukan. Ya, labelnya sudah ada, kemudian dinomorin dengan 0 ataupun 1, di mana hasilnya akan menjadi seperti ini. Bukan spam 0, spam 1, bukan spam 0, bukan spam 0. Dan ini teksnya, kita lihat. Spam. Oke, ini seperti itulah. Baik. Nah, setelah di sini, kemudian dia memakai library ini, dan nah pada bagian ini adalah pemisah di mana
pengambilan data training dan data testing. Dari dataset yang ada, diambil data training sebanyak 20%, dan dengan random state 10. Saya kurang paham juga random state ini. Saya rasa pengambilannya 10 acak gitu kayaknya. Nah, dan Xtrain, YTrain, Xtest, YTest itu adalah Xtrain ini, kalau saya tidak salah itu label dari si salah nih si YTest-nya adalah variable Y itu adalah label dari si test nih, label si train, dan X-nya, variable X-nya adalah isi ataupun teks dari si data. Oke. Kemudian dilakukan pengambilan ekstraksi fitur, dan sekalian melakukan stop word removal. Kemudian pada bagian ini mengambil 20 nilai pertama dari si vektor yang sudah diekstraksi tadi, variabel yang sudah diekstraksi tadi, dan kemudian ditransform kepada bentuk yang dapat melakukan klasifikasi atau seleksi fitur. Oke. Nah, seleksi fitur menggunakan F-bias modelnya, kemudian digunakan oke, dan hasilnya didapat seperti ini. Oke. Akurasi yang didapat adalah 0,99, artinya 99% dapat mendeteksi email itu spam atau bukan dalam spam filtering. Baik, selanjutnya adalah pencarian dataset untuk spam filtering berbahasa Indonesia. Oke. Nah, di email saya, sayangnya saya mendapatkan 3 spam. 3 spam yang belum saya baca, saya rasa. Dan yang saya lakukan adalah saya meminta pada teman-teman saya, dan ada yang menarik di sini. Teman saya forward spam, kemudian masuk ke spam juga. Saya kira masuk ke kotak masuk, karena itu udah email forward, saya kira itu. Jadi saya melihat ke bagian promosi baik diskon, promo, dan segala macam, dan itu bisa didapatkan. Nah, ini misalnya mana ya berbahasa Indonesia, misalnya ini aja berbahasa Indonesia. Nah, yang saya lakukan adalah saya copy subjek dan body seperti yang di paper katakan tadi. Oke. Subjek tadi saya copy kepada sebuah notepad. Saya hanya copy paste saja. Kemudian saya kasih pemisah seperti itu untuk memisahkan antara subjek dengan konten. Nah, seperti ini yang saya lakukan kepada dataset mentah saya. Nah, saya kepikiran untuk mengenerate semua ini. Dan menghilangkan white space-nya. Jadi saya mengcoding terlebih dahulu, untuk menghilangkan white space-nya. Oke, ini plain text, dimana saya oleh karena itu saya membuat 200 wadah untuk spam datanya. Jadi satu persatu dari email kemudian dipindahkan kepada notepad yang hanya tinggal copy and paste saja tanpa menghilangkan white space. Kemudian dari yang wadah yang 200 ini, nah kemudian saya generate seluruhnya
untuk menghilangkan white space dan menjadikannya dalam satu string pada fungsi yang ini. Saya mengoding dalam Java karena saya sudah terbiasa dan sudah nyaman dengan Java. Ambil pad dari folder tersebut, kemudian diiterasi dari 1 hingga 200 dan memisahkan antara 200 subjek dan 200 konten dengan indeks yang sama. Nah, subjek dan konten tersebut kemudian saya taruh pada file ini dan dipisahkan oleh enter. Oke. Nah, kenapa dipisahkan oleh enter? Nantinya untuk ini saya akan melakukan hal seperti ini pada spreadsheet Google. Saya sudah coba di Excel, cuman hasilnya ada sedikit error, jadi tanpa pikir panjang lagi langsung kepada spreadsheet Google. Nah, itu akan mengotomatisasi subjek saya tersebut langsung ke bawah sebanyak 200, dan begitu juga dengan konten nantinya. Nah, kemudian dari file ini saya convert kepada CSV dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, oke, ini dia. Oke. Sebuah subjek dipisahkan dengan koma dan isi. Masing-masing satu string, tidak dua atau banyak string. Tidak ada enter juga, jadi beneran satu line lurus untuk satu data. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf jika pemaparan materi dilakukan seperti ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.